Belajar biotek jadi asik bersama Ibu Zura. Hai semuanya. Apakah kamu pernah divaksin atau pernah minum obat antibiotik saat sakit? Tahukah kamu bahwa banyak sekali obat-obatan dan vaksin itu termasuk produk dari bioteknologi kesehatan? Nah, pada video ini kita akan membahas sisi lain dari bioteknologi kesehatan yang jarang kamu ketahui, di mana bioteknologi kesehatan dapat membuat manusia hidup lebih lama dan hidup lebih sehat. Stay tune di video ini dan simak sampai akhir ya. Perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Antibiotik sendiri merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, para ilmuwan berhasil menemukan berbagai jenis antibiotik yang diperoleh dari berbagai jenis mikroorganisme. Pada gambar di layar, tertera tabel yang menunjukkan gambar mikroorganisme dan antibiotik yang dihasilkan. Contohnya ada pada mikroorganisme Streptomyces species yang dapat digunakan untuk membuat antibiotik tetrasiklin streptomycin, nitrasimin, metomycin, dan lain-lain. Insulin adalah salah satu contoh penerapan bioteknologi kesehatan. Untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus tipe 1, penderita perlu mendapatkan tambahan hormon insulin sintetis. Melalui bioteknologi, ilmuwan memproduksi hormon insulin sintetis seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas manusia. Gambar tersebut menunjukkan proses pembuatan hormon insulin manusia melalui teknik rekayasa genetika dengan menggunakan bantuan bakteri. Dalam proses ini, bakteri yang paling sering digunakan adalah Escherichia coli atau E. coli karena bakteri ini mudah dikembangbiakkan, memiliki laju pertumbuhan cepat, dan strukturnya sederhana sehingga mudah dimodifikasi secara genetik. Tahapan prosesnya dimulai dengan mengisolasi gen penghasil insulin dari DNA manusia serta mengambil plasmid dari bakteri E. coli. Plasmid merupakan molekul DNA kecil berbentuk cincin yang dapat bereplikasi secara mandiri di dalam sel bakteri. Selanjutnya, enzim restriksi endonuklease digunakan untuk memotong plasmid pada bagian tertentu. Dan pada saat yang sama, gen insulin manusia juga dipotong menggunakan enzim yang sama agar dapat memiliki ujung yang saling komplementer. Setelah itu, gen insulin manusia disisipkan ke dalam plasmid bakteri menggunakan enzim DNA ligase membentuk DNA rekombinan. Plasmid rekombinan tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam sel bakteri E. coli melalui proses yang disebut transformasi. Sehingga bakteri tersebut kini membawa gen manusia yang mengkode insulin. Bakteri rekombinan ini kemudian dibiarkan dalam media kultur, sehingga mereka memperbanyak diri dan mengekspresikan gen insulin manusia yang ada di plasmidnya. Hasil ekspresi gen tersebut adalah protein insulin manusia yang identik dengan insulin alami. Setelah jumlahnya cukup, insulin hasil rekombinan dipisahkan dan dimurnikan dari kultur bakteri menggunakan proses biokimia. Produk akhirnya tentu saja berupa hormon insulin sintetis yang kemudian dapat digunakan untuk terapi medis bagi penderita diabetes mellitus, menggantikan kekurangan insulin alami yang ada dalam tubuh manusia. Wah, siapa sangka bahwa bakteri bisa digunakan untuk melawan penyakit, atau teknologi bisa membuat vaksin, insulin, DNA rekombinan, terapi gen, dan lain sebagainya. Dari bioteknologi kesehatan kita belajar bahwa mikroorganisme bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan, bahkan menyelamatkan. Jangan lupa kalau kamu punya pertanyaan tentang bioteknologi kesehatan bisa tanyakan langsung kepada Ibu Zura. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.